Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sehat selalu buat teman-teman semuanya, pemirsa YouTube semuanya. Semoga diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Oke, teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang masalah otomotif dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang kestabilan dari sebuah kendaraan bermotor yang kita pakai, terutama saat kita jalankan motornya. Ini berpengaruh sekali terhadap pengemudian atau pengendalian di motor kita, di mana ini adalah alat yang mendukung sangat vital sekali pada bagian setir atau stang bagian motor, di mana kita bisa melihat kondisi yang lebih mudah, saat awal atau dalam keadaan baru sebuah kondisi dari stang motor kita itu masih nyaman dipakai, kita putar ke kanan maupun ke kiri itu terasa halus. Dan di sini adalah bagian yang terpenting dari sebuah part komponen di dalam setir motor atau stang motor. Ini adalah sebuah kones setir. Ini biasa umum dinamakan di bengkel itu kones setir, atau di teman-teman ada nama lain, ini bisa ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, dan di sini untuk bagian dari konstir, ada 3 bagian tahap. Ini adalah tahap yang awal. Di sini ada 2 cincin atau 2 bagian. Bagian bawah dan bagian atas dan bagian tengah. Kita akan buka dulu. Seperti ini. Dan di sini ada 3 bagian itu sendiri, yaitu bagian bawah. Ini adalah kones bagian bawah atau bagian dalam. Dan di sini ada peloran atau bearing seperti ini. Dan di sini bagian luar, dari kones setir itu sendiri. Dan di sini untuk cara kerja atau saat alat ini, parts ini dipasang di motor, saat kita gunakan, ini posisinya seperti ini. Terjadi tekanan pada saat kita gunakan di motor, baik jalan rata maupun tidak beraspal. Saat kita gunakan, ini bersentuhan langsung antara bearing di sini, bersentuhan di bagian sini, dan di bearing bagian sini, bersentuhan di bagian bearing, di bagian kones bagian bawah, seperti ini. Saat kita pasang seperti ini, kita putar, itu terasa lebih halus atau rata putarannya, baik kita belokkan ke kiri maupun ke kanan pada motor kita. Ini kondisi dari normalnya sebuah konstir motor, seperti ini. Dan di sini ada ada 2 bagian pada stang motor kita. Ini semua mempunyai 2 bagian. Dan di sini ada bagian yang atas. Ini bagian bawah, ini bagian atas. Untuk bagian atas itu biasanya lebih kecil dari bagian bawah. Untuk bagian bawah itu agak besar. Seperti ini kita perbandingkan. Seperti ini. Ini karena punyanya Yamaha. Ini punyanya Mio, Vega. Kemudian intinya jenis Yamaha ini sama semua. Yang bebek sama Matic itu rata-rata sama semua ukurannya, baik Mio injeksi, Mio 3, Mio G itu sama dengan Vega ZR, Vega R, Jupiter itu sama teman. Seperti ini. Dan di sini bagian atas, dan ada beberapa perbedaan dari konstruksi atau model di sini, di tempat bearingnya ini, tempat bearingnya atau lakernya, pelorannya sini atau bantalannya ini ada yang memakai cincin seperti ini, cincin seperti ini, cincin atau plastik fiber penghubung pemegang dari peloran.
Dan ada pula yang langsung memakai peroran tanpa menggunakan plastik atau fiber. Ini langsung seperti ini. Ini maaf sebentar. Teman, ini ada beberapa model. Ini ada yang seperti ini, langsung ada bearingnya atau pelorannya, jadi tanpa menggunakan plastik pemegang. Ini cara kerjanya juga sama seperti ini. Ini untuk bearingnya atau pelorannya ini penuh. Kebetulan di sini saya cuman ada beberapa bagian. Ini cara kerjanya sama seperti ini. Jika kita putar itu terasa halus. Ini di dalam nanti saat kita gunakan di motor. Saat kita putar-putar, ini berputar dari pelorannya, sehingga motor kita itu lebih enteng setirnya saat digunakan. Ini karena halus atau rata di bagian yang bersentuhan langsung dengan peloran itu sendiri. Seperti itu. Dan di sini untuk beberapa pemasangan dari peloran di stang motor, di stang setir motor itu biasanya saat kita pasang penuh seperti ini, di sini ada celah sedikit seperti ini. Saat kita pasang penuh, ini adalah beberapa dari pemasangan atau cara pemasangan di setir. Seperti ini. Ini yang bisa menyebabkan motor kita itu terasa ringan saat kita gunakan. Ini jadi ada 2 buah jenis. Untuk yang jenis peloran seperti ini yang memakai plastik dan yang tidak memakai plastik. Ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari cara keduanya ini. Untuk yang pertama, untuk yang di sini yang tidak memakai plastik seperti ini adalah kelebihannya adalah semakin awet atau lebih ringan kita gunakan, tidak sering mengalami masalah pada sebuah motor. Ini karena rata dari sentuhan di konsnya sini, sentuhan langsung, ini secara merata menekan ke seluruh bagian. Ini adalah kelebihan dari yang konstruksi atau bentuk dari peloran seperti ini. Dan untuk kelemahan dari cara seperti ini adalah saat pemasangan ini agak sulit, jadi lebih untuk hati-hati supaya tidak terlepas, karena saat pemasangan kita bisa lakukan sekali pasang harus menyentuh, tidak boleh terlepas lagi supaya pelorannya di sini tidak terlepas. Ini. Dan untuk yang seperti ini yang memakai plastik itu juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Untuk kelebihannya adalah saat kita pemasangan itu lebih mudah dan lebih cepat, lebih simpel, intinya seperti itu, teman. Dan di sini karena langsung kita pasang di motor, jadi seperti ini lebih cepat. Tapi ada beberapa kendala atau masalah saat kita gunakan sangat lama, karena untuk motor yang original atau yang bawaan motor asli itu biasanya memakai sistem tanpa memakai plastik seperti ini. Ini biasanya untuk konstruksinya langsung memakai peloran, dikarenakan saat digunakan sudah lama. Ini saat kita gunakan karena terjadi tekanan yang sangat kuat di stangnya sini. Di saat kita pasang atau kita keraskan,
itu sangat kuat sekali, terjadi tekanan, sehingga dengan kondisi seperti ini sering saya jumpai itu terjadi keausan yang pada satu titik, di mana saat kita pasang, saat saya bongkar, saya lihat itu ada bekas seperti ini, bekas dari cowakan di pelorannya itu, seperti ini. Nah, ini ada bekas cekungan-cekungan seperti ini yang sangat kecil. Sama untuk bagian di sini. Ini adalah beberapa kelemahan dari yang memakai plastik. Ini yang bisa menyebabkan saat kita pasang atau saat kita pakai, ini biasanya terasa berat atau timbul ke satu arah saat kita gunakan motornya. Saat kita gunakan motornya itu timbul ke satu arah saja. Ini biasanya sudah aus di bagian sini. Seperti itu teman-teman. Dan di sini saya ada sebuah kerusakan dari stang motor di parts komponen lain dari Kones motor itu sendiri. Dan di sini kebetulan berbeda dari modelnya atau mereknya. Dan di sini untuk mereknya punyanya Honda. Punyanya Honda. Dan untuk kondisi dari corner steer ini terasa kaku. Sangat kaku sekali. Tapi saat kita kendorkan atau kita setel di corner steernya, itu langsung kocak atau terasa longgar. Jika kita pakai di jalan tidak rata, itu bunyinya sangat mengganggu sekali atau stang setirnya sangat kocak. Jika kita kencangkan sedikit, itu langsung terasa kaku. Ini adalah kasus dari motor Absolute Revo yang saya servis kemarin. Dan ini adalah masalah dari motor itu sendiri. Dan di sini sudah saya ganti baru. Ternyata di sini ada beberapa masalah pada bagian konesnya yang bermasalah sekali. Itu sering terjadi pada bagian kones setir bagian bawah. Ini sangat rentan sekali terjadi kerusakan, berbeda sekali dengan bagian yang atas. Ini jarang terjadi kerusakan. Ini untuk yang bagian bawah, ini terjadi kerusakan yang sangat berpengaruh sekali terhadap stang motor itu sendiri, dimana saat kita gunakan, ini timbul kocak, kita keraskan sedikit langsung kaku, kita kendorkan sedikit langsung kocak. Jadi intinya di sini konesnya ini tidak bisa setel. Ini adalah beberapa kondisi dari kerusakan di daerah konesnya itu. Ini bagian yang bersentuhan dengan peloran. Timbul cowakan-cowakan seperti ini, cowakan-cowakan yang sangat dalam. Cowakan-cowakan yang sangat dalam. Ini ke seluruh area di bagian yang ada pelorannya. Ini sudah cekung-cekung semua. Ini adalah yang menyebabkan saat kita gunakan setirnya itu terasa kaku ke satu arah. Dan kita pakai itu kadang stang motornya itu ke kiri sendiri atau ke kanan sendiri, jadi sangat mengganggu sekali atau kurang stabil. Dan untuk bagian atasnya seperti ini, bagian satunya lagi timbul titik-titik kecil seperti ini. Itu saat kita putar ini seperti ini, timbul
Oke, timbul agak keras, kemudian enteng, keras, enteng. Oke, seperti itu. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara pemasangan dari konstir ini supaya lebih awet dan tahan lama saat penggantian. Di sini saya akan berbagi tips. Oke, kita bisa menggunakan stempet saat pemasangan. Oke, stempet seperti ini. Kita gunakan stempet yang GVT, punyanya GVT. Ini tahan lama, anti karat, dan tentunya tidak mudah teroksidasi atau tidak mudah, intinya awet untuk kita lakukan pemasangan dengan memakai stempet yang punyanya GVT yang tahan temperatur. Oke, supaya tidak mudah berkarat di bagian pelorannya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat informasi tentang masalah dan penanganan di stang motor. Jadi kita bisa melihat kondisi di mana stang motor kita itu mulai bermasalah. Oke, apakah setirnya itu terlalu kencang atau saat kita gunakan itu kurang stabil atau timbul belok sendiri ke kanan maupun ke kiri. Kita bisa melihat atau mengecek bagian tersebut. Ini bagian utama adalah konstir itu sendiri, di mana kita bisa melihat kondisi dari konstir yang normal dan mengalami kerusakan. Dan untuk mengetahui kerusakan itu sendiri kita bisa melihat dari seperti konstirnya punyanya Supra Absolute Revo ini. Oke, ini sudah kaku. Saat kita gunakan itu sangat keras sekali di setirnya, dan saat kita kendorkan atau bunyi timbul berisik. Saat kita gunakan di jalan itu timbul kocak yang sangat mengganggu sekali, dan kita kencangkan lagi itu terasa kaku. Ini adalah tanda-tanda dari sebuah konstir sudah mulai bermasalah, di mana yang sering terjadi adalah bagian bawah. Dan untuk bagian atasnya, ini adalah konstir bagian atas punyanya Revo. Oke, ini tidak mengalami masalah atau masih bagus. Yang sering terjadi adalah bagian bawah dari stang motor itu. Dan kita bisa melakukan tips ini. Kita bisa melakukan tips ini untuk menganalisa dari sebuah masalah pada stang motor. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi dan bisa ditulis komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.